Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto di mana kita bisa lihat bahwa Bitcoin mengalami pump gitu ya. Ini naik 7%, memang kemarin kita sempat membahas bahwa Bitcoin ini ada kemungkinan untuk mengalami penguatan. Nanti kita akan lihat apakah ada breakout dan kira-kira secara price action bagaimana. Berikut juga kita akan membahas beberapa berita mengenai Lunce, lalu juga secara analisa market crypto ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan, di mana market naik 5,6%, Bitcoin naik 7%. Jadi ini akhirnya Bitcoin mengalami penguatan setelah beberapa minggu sideways ya. Ethereum naik 5,9%. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir ada Ravencoin naik, OKB, ApeCoin, Arweave, Bitcoin Gold, Cosmos, Chainlink, dan naiknya lumayan ya, belasan persen. Kalau kita lihat penurunan di sini, USDC atau Terra Classic ini mengalami koreksi ya. Lunce juga mengalami koreksi. Dan rata-rata altcoin mengalami kenaikan ya. Secara Fear and Greed Index bagaimana? Fear and Greed Index kita masih tetap di dalam extreme fear gitu ya. Kita akan langsung masuk ke dalam analisa dulu. Di sini dari Michael ya. Di sini dia bahas tentang VIX. VIX ini adalah volatility index gitu ya. Ini dia membandingkan dua volatility index yang dari 2008 dan juga 2022. Intinya bagaimana? Intinya yang warna putih ini, yang warna putih ini adalah volatility index untuk di tahun yang kita alami sekarang, gitu ya. Yang warna biru di sini ini dari tahun 2006 sampai 2009, ya, 2006 sampai 2009. Nah, volatility index ini mengukur apa, gitu ya? Kalau teman-teman bertanya, ini mengukur volatilitas di dalam market, bukan market kripto, tapi lebih ke arah market saham sebenarnya, gitu ya. Tapi biasanya akan ada korelasi juga terhadap market kripto. Nah, perbedaannya apa? Kalau di sini yang kita perhatikan, kalau memang korelasinya ini benar gitu ya, kita bisa lihat bahwa yang warna putih ini bentar lagi kita mengalami kenaikan, sedikit mengalami drop, lalu ada kenaikan spike yang cukup tinggi sekali gitu ya, kenaikan yang tinggi sekali. Dan kalau ini terjadi, artinya market ini sangat-sangat akan volatile gitu ya, khususnya kalau kita dari sini timeline mungkin di awal tahun depan gitu ya, kalau benar-benar terjadi Desember sampai Maret ya. Jadi ini kalau kita lihat dari volatility index-nya, biasanya kalau tinggi itu mengalami koreksi gitu ya, tapi belum tentu benar juga. Kenapa belum tentu benar? Karena ini yang saya mau bahas juga untuk teman-teman. Karena kita sering melihat grafik seperti ini gitu ya, perbandingan dua timeline atau dua waktu. Tapi yang perlu diperhatikan ini semua tergantung perspektif kita juga. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat dari sini, ini salah satunya, contohnya ya. Ada dua perspektif. For the bulls ini artinya untuk orang-orang yang lebih positif gitu ya, berharap untuk market naik gitu ya. For the bears, beruang, ini lebih karena untuk orang-orang yang sedikit lebih negatif. Tapi kita bisa lihat secara yang warna merahnya, yang warna merah ini adalah korelasinya gitu ya, atau bukan korelasi, tapi yang warna merah ini adalah yang kita alami sekarang gitu ya. Kita lihat yang warna merah di sini hampir sama bentuknya gitu ya semuanya. Tapi kalau kita lihat ini tergantung perspektif. Kita lihat contohnya di sini XPX 1962 dengan 2002. Ya, kalau kita untuk lihat for the bulls ini kita mengalami kenaikan dan kita akan mulai naik, istilahnya seperti itu gitu ya. 90% korelasinya. Ini kalau kita bandingkan dengan 2015 hampir sama, kita mau naik, sedikit mengalami penurunan, baru mengalami kenaikan gitu ya. Ini 86% korelasinya. Ya, kalau kita lihat dari for the bears gitu ya, ini lebih ke arah perspektif kalau memang kita drop. Ini yang kita lihat gitu ya. Ini di tahun 2008 mengalami drop yang besar ini ya, ini korelasi untuk para orang-orang yang sedikit negatif. Bukan berarti yang negatif itu salah, tapi kita melihat perspektifnya gitu ya. Lalu kita lihat juga dari sini 85% kalau mengalami drop, ini perbandingan di tahun 1973. Jadi semua ini tergantung kacamata mana yang kita pilih gitu ya. Apakah kita lebih ke arah positif atau kita lebih ke negatif. Tapi kita harus sesuaikan. Tapi yang menariknya adalah untuk situasi di tahun ini atau 2022 salah satunya secara makroekonominya ini tuh sangat unik juga gitu ya, yang belum pernah kita alami juga gitu ya. Nah, jadi intinya itu. Selanjutnya beberapa tanggal yang perlu diperhatikan ya. Ini mungkin minggu depan akan cukup volatilitasnya akan lebih menarik lagi karena data yang dikeluarkan akan besar gitu ya, yaitu adalah Consumer Price Index itu di September 13 ya. Ini untuk di bulan Agustus. Kira-kira di bulan Agustus ini CPI-nya berapa gitu ya. Kalau ternyata mengalami penurunan juga, saya rasa ini akan cukup positif di akhir bulan September kalau memang ini mengalami penurunan. Tapi kalau ternyata dia ada spike atau ada kenaikan, ya mungkin artinya kita masih ada penurunan tambahan juga kalau kita lihat secara makroekonominya, hanya berdasarkan data gitu ya.
nextnya yang akan menjadi dampak ini adalah hasil dari CPI ini akan bergantung juga atau melihat hasil untuk FOMC gitu ya. Bagaimana FOMC di 20 sampai 21 September gitu ya. Kalau ternyata di sini positif, saya rasa untuk FOMC pun juga akan lebih mengarah ke positif gitu ya. Tapi kalau ternyata CPI-nya negatif, ya mungkin tendensinya atau kemungkinan besarnya kita juga akan mengalami hal yang serupa, negatif gitu ya. Jadi ini untuk tanggal-tanggalnya 13 September ya, dan juga 20 sampai 21 September. Nextnya kita bahas Lunce, di mana Lunce memang mengalami kenaikan ya, Lunsi atau ya Lunsi gitu ya, naik 99%. Kenapa dia masih naik terus istilahnya, atau di sini 105% malah ya? Dikarenakan beberapa exchange ini mulai kasih official statement. Salah satunya misalnya kita dari Huobi di sini ya. Huobi will support 1.2% tax burn proposal of Lunsi gitu ya. Jadi mereka support. Jadi kalau misalnya teman-teman trade Lunsi di Huobi, ya ini akan kena cut juga 1,2%. Bukan hanya Huobi, kita lihat seperti KuCoin di sini dia juga ada tax burn. Binance dia juga ada kayak kasih notice atau pengumumannya juga gitu ya. Jadi ini membuat orang-orang ternyata benar-benar di tax burn dan orang-orang jadi lebih mau trade gitu ya. Tapi tetap hype-nya ada, tapi suatu saat hype-nya ini akan berakhir juga, dan ini yang teman-teman harus hati-hati. Ketika hype-nya berakhir, Lunsi saya rasa mungkin akan mengalami koreksi yang cukup besar juga gitu ya, karena kita masih dalam bear market ya. Itu dulu untuk analisanya. Sekarang kita masuk untuk ke analisa teknikalnya. Kemarin kita sempat bahas di time frame 4 jam ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita kemarin sempat membahas di mana memang ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami penguatan gitu ya. Karena kenapa? Karena dia sudah hit level support di bawah sini yang kita sudah bahas gitu ya. Jadi kemungkinan bounce ini akan terjadi. Nah, pertanyaannya adalah bounce-nya ini apakah kuat atau tidak. Tapi sepertinya untuk hari ini kita sudah mengalami atau mendapatkan jawabannya. Kita bisa lihat secara volume ini meningkat gitu ya. Ini meningkat. Ada volume yang cukup besar, dan kita justru breakout ke resistance sebelumnya 19.600. Kita bisa lihat dari sini 19.600, dan bounce-nya bukan main-main juga. Kita lihat dari sini naik 6%, 7% lah untuk Bitcoin gitu ya. Makanya kita lihat Bitcoin mengalami penguatan yang luar biasa juga gitu ya. Dan ini bisa dinamakan seperti mini short squeeze gitu ya. Karena mungkin banyak orang yang pasang posisi short, dan ketika dia naik seperti ini ya banyak yang terkena likuidasi gitu ya kalau teman-teman main futures. Jadi ini harus diperhatikan. Untuk sekarang bagaimana? Untuk pattern yang kita bahas mungkin bisa membentuk double bottom ini sepertinya tidak akan terjadi gitu ya. Karena kita lihat kalau double bottom ini terjadi, ini lebih ke arah dia naik, ada rejeksi di sini karena ini menjadi resisten gitu ya. Lalu mengalami ke bawah, baru mengalami kenaikan gitu ya. Kalau misalnya seperti ini kita harus adjust gitu ya. Kita melihat dia breakout, kemungkinan terjadi berikutnya apa gitu ya. Ini saya close juga. Bahkan kalau kita perhatikan, ini Bitcoin ini breakout level 20.400 ya. Kalau teman-teman ingat 20.400 ini adalah level yang kita sempat bilang ini level krusial gitu ya. Nah ini ya, level 20.400 ini kita sempat bahas ini harus di break oleh Bitcoin kalau memang dia mau naik lagi gitu ya. Dan ini penting karena kita bisa lihat kita ada 3 rejeksi sebelumnya di sini. Kembali ke grafik kita. Nah, di sini ya. Nah, ini kita ada 1, 2, 3 kali penolakan, tapi kita lihat untuk saat ini Bitcoin udah naik di atas level 20.400, bahkan di level 20.600. Nah, tapi untuk sekarang dia ada sedikit konsolidasi. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis yang ini, kalau tarik garis di sini kita bisa lihat memang level yang ini, level 20.800 ini memang level konsolidasi untuk Bitcoin-nya. Gitu. Jadi untuk sekarang saya rasa market mungkin akan lebih santai gitu ya, karena ini udah terkena short squeeze. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya rasa ini lebih karena sideways di area ini. Kalau turun pun mungkin ke area level 20.400 dan menunggu untuk tren berikutnya gitu ya. Atau mungkin takutnya sebenarnya potensi untuk dia mengalami fake out juga. Jadi artinya dia naik ke atas ini lalu mengalami breakdown baru naik. Nah, skenario breakdown-nya ini kenapa? Kalau teman-teman tanya, yang saya perhatikan ini sebenarnya cuma dari moon phase gitu ya. Kalau teman-teman ingat moon phase, ini fase bulan ya. Bentar ya, saya ini dulu buat grafiknya. Kalau teman-teman lihat di sini moon phase di sini ya. Ini moon phase. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan fase bulan ini, di mana kita ada 2 bulan gitu ya. Ini satu lingkaran ini dinamakan tandanya 1 bulan gitu ya.
ada yang namanya full moon yang warna putih gitu ya. Lalu ada yang namanya new moon gitu ya, new moon yang warna kuning, yang saya warnain warna kuning. Nah biasanya pada saat full moon mau terjadi, kripto ini ada tendensi untuk mengalami dump ya, mungkin bukan dump itu mungkin sedikit ekstrim, mungkin lebih ke arah koreksi gitu ya. Tapi yang kita perhatikan untuk saat ini memang kita mengalami pump. Jadi yang ditakutkan adalah kita naik di sini ya, lalu mengalami dump dulu untuk di full moon ya. Karena full moon ini anggapnya di tanggal 10 ya. Kenapa tanggal 10? Karena di sini saya cek secara astrologi. Nah, di sini ya September 10 terjadi yang namanya harvest moon gitu ya. Ini ada time-nya, pokoknya di tanggal 10 September gitu. Jadi ya kalau kita lihat seperti ini, mungkin dia naik, mungkin akan ada koreksi di tanggal 10 September, baru mengalami kenaikan seperti itu. Kalau memang fase bulan ini terjadi gitu ya. Tapi koreksinya pun saya rasa kalau misalnya seperti ini nggak akan terlalu ekstrim istilahnya, karena kita sudah mengalami penguatan kuat. Kalau ternyata dia turun misalnya sampai ke 18.000, ini sangat ekstrim dan mungkin selling pressure-nya tidak akan sekuat yang awalnya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita koreksi ya kita kembali ke dalam zona 19 ribuan baru mengalami kenaikan seperti itu ya. Jadi ini anggapnya kalau dari kita membahas dari fase bulannya, kita bisa lihat dari sini pada saat full moon ya, di sini ini ada merah sih sebenarnya, koreksi sedikit. Di sini kita lihat ada dump, penurunan dump terjadi. Di sini juga ada dump terjadi pada saat kita mengalami full moon yang warna putih ini gitu ya. Jadi itu untuk potensinya. Dan kalau kita lihat memang sekarang ini trend market crypto ini lagi perubahan, transisi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari untuk Bitcoin dominance-nya, nah ya, kita kalau lihat dari Bitcoin dominance ini saya close. Nah, kita bisa lihat Bitcoin dominance-nya mengalami penguatan, dan penguatannya langsung cukup cepat juga gitu ya. Gini ya, dia lagi mengalami penurunan, lalu ini langsung cukup tinggi gitu kenaikannya. Nah, ini tandanya apa? Tandanya apakah di sini perubahan tren di mana dia sudah koreksi? Ini udah cukup lama sebenarnya kalau kita lihat secara jauhnya ya. Kita bisa perhatikan di sini dia mengalami penurunan, belum ada penguatan signifikan lah bisa dibilang. Jadi kalau ternyata ini ada perubahan tren ya, transisi, ini bisa naik ke atas seperti ini. Dan kalau terjadi seperti ini, apa yang akan terjadi? Mungkin Bitcoin-nya akan lebih kuat dan altcoin ini cenderung akan melemah gitu ya. Misalnya Bitcoin naik 5%, mungkin altcoin hanya naik sekitar 3%-an. Seperti itu. Jadi semua mata tertuju lagi terhadap Bitcoin kalau memang Bitcoin dominance ini kembali mengalami kenaikan. Seperti itu ya. Nextnya kita bahas untuk USDT dominance. Kalau untuk USDT dominance, nah kita bisa lihat dari sini dia sudah mengalami breakdown. Ini tandanya positif di mana orang-orang mulai membeli altcoin lagi gitu. Jadi dari stablecoin mereka mulai membeli lagi, mungkin karena Bitcoin ini mengalami breakout yang bisa dikatakan breakout gitu ya, karena secara volume kuat juga gitu ya. Tapi mungkin konsolidasi beberapa hari baru naik mungkin setelah full moon gitu ya. Jadi itu dulu mungkin untuk update video kripto hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye-bye.